Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 11 BDP. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Bersama saya, Bu Agnes, yang akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam pembelajaran jarak jauh administrasi transaksi. Pada video ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu KD 3.3 materi pencatatan bukti transaksi. Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah KD 4.3, yaitu melakukan pencatatan bukti transaksi, yang indikatornya adalah memverifikasi bukti transaksi. Baik teman-teman 11 BDP, pada pembelajaran administrasi transaksi pastinya tidak luput dengan mempelajari materi akuntansi. Oleh karena itu, teman-teman harus tahu dulu persamaan dasar akuntansi supaya kedepannya memilih dan memverifikasi bukti transaksi tersebut dapat dikerjakan dengan mudah. Persamaannya adalah harta sama dengan hutang plus modal. Oke, saya ulangi kembali. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Baiknya kalian hafalkan rumus ini karena akan mempengaruhi balance atau tidaknya hasil yang akan kita hitung. Nah, harta itu udah pastinya ada kas atau uang tunai secara giral atau kartal. Kemudian ada piutang, perlengkapan usaha, perlengkapan dagang, kemudian peralatan dagang, peralatan usaha, dan juga ada beban atau biaya. Nah, setelah teman-teman memahami persamaan dasar akuntansi, wajib tahu juga nih rumus debit kredit pada laporan keuangan. Oke, saya tampilkan tabel mulai dari nama akun, kemudian tabel kolom debit, dan juga tabel kolom kredit. Saya mulai dari nama akun yang berwarna biru dulu ya. Yang pertama itu ada kas. Kemudian ada piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Semua akun ini yang berwarna biru adalah harta. Istilah lainnya adalah aktiva. Kas itu berupa uang tunai atau uang kartal atau uang giral. Kalau dia bertambah, posisinya di debit. Kalau berkurang, posisinya di kredit. Sama halnya dengan piutang. Piutang adalah kewajiban kita untuk menagih. Ya, kalau bertambah di debit karena kita mendapatkan uang. Kalau berkurang ya di kredit. Begitu juga perlengkapan dan peralatan. Biasanya dipakai untuk keperluan usaha atau dagang. Kalau peralatan dan perlengkapan bertambah di debit, kemudian berkurangnya di kredit. Nah, tabel biru ini adalah nama untuk akun harta. Oke, berikutnya adalah nama akun yang berwarna hijau. Ada beban atau biaya, sewa dibayar di muka, dan juga prive. Nama-nama akun yang di kolom warna hijau ini sifatnya beban atau biaya. Kita yang mengeluarkan uang. Contohnya, ada beban sewa, beban listrik, beban gaji, biaya administrasi, sama halnya dengan beban administrasi, dan juga ada sewa dibayar di muka. Misalnya pembayaran sewa gedung dan sewa lahan. Kemudian ada prive. Apa sih itu prive? Kalian ada yang tahu nggak? Prive itu adalah uang perusahaan yang dipakai oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Jadi misalkan dari kas pemiliknya siapa? Misalkan Anggun. Dia mau membeli kebutuhan pribadi. Misalkan dia mau beli minum atau mau beli makan dari kas perusahaan. Nah, masuknya ini adalah akun prive. Nah, untuk beban dan biaya, kemudian sewa dibayar di muka dan prive, posisi saldo bertambahnya adalah di debit. Kemudian saldo berkurangnya ada di kolom kredit. Kemudian nama akun yang di kolom orange, ada pendapatan, ada hutang, usaha atau dagang, dan juga modal. Nah, nama-nama akun yang di kolom orange ini dari pendapatan, kemudian utang usaha dan modal berkurang di posisi debit, tetapi bertambahnya di posisi kredit. Contoh pendapatan, kamu mendapatkan hasil pekerjaan mengerjakan jahitan atau penjualan.
ketika kamu mendapatkan uang, otomatis uang pendapatan itu bertambah di kredit. Nah, misalkan kamu membeli secara kredit, ada angsuran, kemudian muncullah hutang. Nah, hutang itu akan bertambah di posisi kredit. Begitu juga dengan modal. Nah, yang kalian tahu kan modal di awal membuka usaha, meskipun sifatnya menambah uang atau harta, kita tetap masukkan di kolom kredit untuk modal yang bertambah. Oke, di slide selanjutnya, setelah teman-teman atau kalian betul-betul memahami rumus debit kredit, laporan keuangan juga wajib tahu siklus akuntansi perusahaan dagang maupun jasa. Tahap yang pertama itu adalah pencatatan, mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi secara periodik, kemudian dicatat dalam jurnal umum, kemudian diposting dalam buku besar. Nah, tahap yang kedua itu adalah pengikhtisaran dari buku besar yang sudah kita kerjakan, kemudian diposting kembali ke neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, dan dilanjutkan jurnal penutup, dan yang terakhir itu ditutup dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan itu jika jurnal tersebut memiliki penyesuaian, misalkan setelah ditutup ini pada bulan berikutnya berubah gitu, misalkan ternyata ada kesalahan dalam penulisan, nah itu masuk ke jurnal penyesuaian dan ditutup dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang tahap terakhir ini tahap ketiga, yaitu tahap laporan. Apa aja sih yang harus dibuat dalam tahap laporan ini? Itu mulai dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang terakhir itu ada neraca. Ini merupakan siklus dasar akuntansi dan teman-teman SMK wajib tahu siklus ini. Oke, setelah kalian tahu siklus akuntansi perusahaan dagang dan jasa, berikutnya kita akan membahas pada pertemuan kali ini membahas tentang tahap pencatatan, yaitu bukti transaksi dan jurnal umumnya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada bentuk jurnal umum. Kita ambil contoh dari PT Firman Jaya. Jurnal umumnya per Agustus 2021. Jurnal tersebut merupakan hasil dari bukti-bukti transaksi yang telah kita urutkan, yang kita telah kumpulkan berdasarkan periodik, yaitu secara berurutan dari tanggal yang muda sampai tanggal yang paling tua. Selanjutnya itu contoh soalnya. Pada 1 Agustus, Firman memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagian modal pertama, yaitu Rp7.500.000. Nah, dalam pencatatan jurnal umumnya yaitu ada nomor, tanggal, keterangan, ref. Ref itu referensi debit dan kredit. Karena kita belum untuk memosting jurnal umum ke buku besar, maka refnya dapat kita kosongkan terlebih dahulu. Kita isi nomor 1, yaitu ada tanggal 1 Agustus 2021. Firman memulai usahanya dengan menginvestasikan modal pertama. Modal dari rumus sebelumnya, yaitu modal jika bertambah berada di posisi kredit, maka pasangan modal yaitu kas. Dapat dong kas masuk ke perusahaan dari modal yang dikeluarkan oleh Firman. Jadi posisi kas di debit 7.500.000 dan posisi modal di kredit 7.500.000. Untuk yang nomor 2, 5 Agustus dibayar sewa atas ruangan usaha sebesar 750.000. Kita tulis tanggal 5 bulan 8 2021. Akunnya itu, nama akunnya ada beban sewa. Beban sewa di rumus sebelumnya itu dimasukkan ke debit 750.000 dan kasnya kita mengeluarkan uang, kasnya berkurang, jadi ada di kredit 750.000.
sepanjang soal ini per nomor haruslah balance, karena jika tidak balance maka jumlah akhirnya akan sulit untuk dihitung. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu pada 8 Agustus dibeli tunai dari toko Sinar perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 650.000. Jadi Firman ini membeli tunai berarti kas yang dikeluarkan untuk toko Sinar untuk membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor 650.000. Maka dijumlah untuk mengetahui berapa kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka peralatan kantor dan perlengkapan kantor di posisi debit karena bertambah, dan kasnya berkurang di posisi kredit. Selanjutnya nomor 4, pada 10 Agustus dibeli dengan kredit tambahan peralatan kantor dari toko Mulia Jakarta seharga 900.000. Nah, dibeli secara kredit berarti uang kita nggak berkurang, tapi utang kita yang bertambah, yaitu nama akun peralatan kantor berada di debit 900.000 dan utangnya berada di kredit 900.000. Kenapa bukan kas? Karena ini secara kredit, maka jadilah hutang. Kemudian nomor 5, pada 14 Agustus Firman mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 350.000. Ini salah, kurang 350.000. Kita tulis di jurnal umumnya, yaitu tanggal 14 bulan 8. Itu Firman mengambil uang tunai pribadi untuk kebutuhan pribadi, yaitu Firman di debit bertambah 350.000 dan kasnya berkurang di 350.000 di kredit. Maka kita jumlahkan keseluruhan kredit dan debit harus seimbang atau balance. Selanjutnya kita akan melihat nama dan nomor akun dalam perusahaan dagang. Kode akunnya ini untuk mengisi referensi. Kalian lihat dan kalian catat di buku agar memudahkan kalian dalam memposting nanti di buku besar. Jadi ini untuk kode akun yang pertama ini 1, udah pasti harta atau aktiva. Jadi ada kas, persediaan barang dagang, piutang usaha, penyisian piutang usaha, hasil tagih, perlengkapan, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Kenapa ini berbeda-beda? Ya untuk membedakan yang mana kas, yaitu 101 kodenya 101, 102 itu persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Dan untuk 11 itu masih tetap termasuk dalam harta, yaitu ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, terus gedung, dan akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini kode 2. Kode 2 ini bersifat hutang. Ada utang banyak, ada modal. Modal masuknya ke kode akun yang ketiga. Nah, kemudian ada masuk ke modal juga, masuk ke kode yang ketiga. Dan yang ini masih belum. Mungkin soalnya nanti akan saya berikan contoh. Lalu ada beban. Beban di angka nomor 6. Itu ada beban gaji kantor, beban gaji toko, ada beban sewa gedung, asuransi. Ini kodenya udah pasti 6. Nih 6 itu beban. Jadi untuk mengisi beban sesuaikan dengan nama akunnya, baru kalian tulis referensinya. Oke, selesai. Kemudian saya akan memberikan contoh soal lagi yang untuk memudahkan kalian dalam memverifikasi bukti transaksi ini masuk ke akun kredit atau akun debit. Baik, berikut adalah contoh soal yang saya ambil dari soal yang pernah saya berikan di Google Classroom. Soal ini
tidak memiliki tanggal yang seharusnya ada, tapi akan saya berikan sambil saya kerjakan dan saya tambahkan tanggal-tanggalnya agar kalian mengerti. Jadi PT Rinijaya pada bulan Januari 2018, Nona Rini membuka sebuah usaha dagang toko kelontong dengan nama Rinijaya. Nah, berikut adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Rinijaya. Nih. Nah, kita akan lanjutkan untuk membuat jurnal umumnya. Pada tanggal 1 ini, yaitu Nona Rini menginvestasikan uang sebesar 35 juta ke kas perusahaan. Maka jika kasnya bertambah, kita tulis di sini kas bertambah ada di debit sebesar 35 juta. Kemudian menginvestasikan uang, yaitu modal usaha sebesar 35 juta berada di kredit. Lanjut, ini itu tanggal 3 dibeli peralatan toko sebesar 7 juta secara kredit dari toko Maju Lancar. Kita lihat di sini kredit, maka hutang. Jadi peralatan toko didebit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian hutang usaha berada di kredit sebesar 7 juta rupiah. Ini harus balance ya, harus sama antara debit dan kredit per nomor akunnya, per tanggalnya. Kemudian ini itu nomor tanggal 5. Tanggal 5 dibeli peralatan toko sebesar 4 juta secara tunai dari toko Cantika. Maka di sini perlengkapan toko bertambah dong, ada di debit 4 juta rupiah. Dan secara tunai maka masuknya ke kas. Kasnya berkurang, yaitu ada di kredit 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 8 yaitu dibayar sewa tempat toko untuk 1 tahun. Jadi si Rini ini menyewa tempat itu udah bayar duluan, jadi sewa dibayar di muka. Kenapa di muka? Karena di awal dia bayar di awal untuk 1 tahun sebesar 2 juta. Maka nama akunnya itu sewa dibayar di muka, bukan beban sewa, sebesar 2 juta. Maka kasnya berkurang karena dia bayar di awal. Kasnya berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada tanggal 10. Diterima pendapatan toko atas pelanggan yang telah melakukan pembelian gula dan teh sebesar 1 juta. Pendapatan toko berarti mendapatkan pendapatan dong. Kasnya bertambah. Kasnya ada di debit. Kas di debit. Kenapa pendapatan pasangannya kas? Karena pendapatan merupakan hasil kerja kita. Dari rumusnya aja yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu, pendapatan bertambah maka berada di kredit. Maka kasnya itu berada di debit sebesar 1 juta rupiah. Pendapatan toko di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 12 dibayar hutang kepada toko Maju Lancar sebesar 3 juta.
jadi kasnya berkurang. Utangnya bertambah. Utang usaha. Utangnya berkurang, berada di debit sebesar 3 juta rupiah. Dibayar dengan kas. Kasnya berkurang, berada di kredit. Tanggal 15, yaitu pelanggan telah menerima pesanan 1 karung tepung terigu dan 1 karung beras, tapi pembayarannya dibayar minggu depan sebesar 500.000. Nah, berarti pelanggan tersebut memiliki utang. Jadi dalam pencatatan jurnal umumnya di PT Rinijaya dimasukkan piutang karena mengutangkan pelanggan. Piutang usaha berada di debit sebesar 500.000. Pasangannya apa kalau utang? Kalau piutang, pasangannya itu pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena Rinijaya menerima pesanan. Berarti pesanan tersebut itu sudah dikerjakan. Harusnya mendapatkan pendapatan, malah menjadi piutang karena dibayarnya nanti. Jadi pendapatan toko sebesar 500.000. Selanjutnya tanggal 17, dibeli perlengkapan toko sebesar 2.500.000 tunai dari toko Cantika. Berarti tunai, kasnya keluar, bukan hutang. Perlengkapan tokonya bertambah. Perlengkapan toko sebesar 2 juta. Dan kasnya berkurang di kredit. Nih, lihat kan, saya kerjakan semuanya balance, harus sama per tanggalnya. Kemudian tanggal 19, diambil uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Ingat, keperluan pribadi itu masuknya ke prive. Prive berada di debit sebesar 500.000. Kasnya berkurang dong. Untuk keperluan pribadi si Rini berada di kredit 500.000. Kemudian tanggal 21, diterima pendapatan toko sebesar 1 juta. Pendapatan lagi, pendapatan. Maka kasnya bertambah, berada di debit, yaitu 1 juta rupiah. Dan pendapatan bertambah, berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 23, diterima pelunasan piutang pelanggan atas transaksi tanggal 15. Nih transaksinya, piutang usaha sebesar 500.000. Lunas dong, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah 500.000. Dan masuknya ke pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena di sini kan waktu piutang pendapatan toko yang ada di kredit, maka di sini sama halnya dengan di tanggal 23, pendapatan toko masuknya di kredit. Tanggal 25, dibayar beban air sebesar 500.000. Beban air itu jika bertambah maka berada di debit. Beban air 500.000, maka kasnya berkurang.
berada di kredit 500.000. Kemudian tanggal 27 dibayar beban gaji karyawan sebesar 2 juta. Beban gaji kembali lagi di debit jika bertambah. Sebesar 2 juta. Maka kasnya berkurang. Berada di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya itu tanggal 28. Diterima pendapatan salon sebesar 1 juta. Jadi kas bertambah di debit pendapatan di kredit bertambah 1 juta. Kemudian tanggal 29 ada dibayar beban listrik sebesar 1 juta. Beban listrik lagi. Beban listrik di debit sebesar 1 juta. Maka kasnya berkurang 1 juta. Dan yang terakhir itu diterima pendapatan salon sebesar 1 juta. Masuklah ke kas. Kas bertambah 1 juta rupiah. Dan pendapatan di kredit berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, maka balance sudah saya pastikan ini balance karena per tanggalnya itu sama, selalu sama jumlahnya di debit dan kreditnya. Maka mudahnya kita akan menjumlahkan sebesar 62.500.000 rupiah. Silakan hitung sendiri. Saya pastikan jawabannya benar. 62.500.000 rupiah. Nah, maka selesai contoh yang telah saya berikan. Nah, ini merupakan contoh dari soal yang pernah saya berikan di Google Classroom. Silahkan cek sendiri, sudah saya jelaskan. Maka untuk tugas kali ini akan saya sampaikan di instruksi Google Classroom. Baik, terima kasih telah menyimak apa yang telah saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.